Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan untuk liburan, persiapan untuk mudik, kita cek kondisi mobil kita. Yang pertama, kita lihat di area atas mesin ini apakah ada rembesan. Apakah itu rembesan oli, apakah itu rembesan radiator, apa itu rembesan cair-cairan lainnya seperti minyak rem yang di senel-senelnya ini harus kita periksa, jangan sampai kita terjadi trouble di jalan. Setelah itu kita cek juga area kolong-kolongnya, di area mesin, karter olinya, apakah ada rembesan oli. Kalau rembesannya masih ringan, kita masih bisa untuk gunakan untuk acara luar kota. Di area radiatornya di bawah, apakah ada bocor, ada rembesan. Kalau radiator ini jangan, tidak boleh. Kalau ada rembesan area radiator, wajib diperbaiki dulu. Tidak boleh kita spekulasi, oh mungkin cukup untuk luar kota, jangan, karena dikhawatirkan mesin itu akan overheat, malah terjadi kerusakan trouble di jalan, kita sendiri yang susah. Setelah area kolong-kolong mesin aman, area radiator aman, kita lanjutkan pengecekan kita untuk persiapan liburan atau perjalanan jauh, mudik, dan lain sebagainya di area lainnya. Kita cek juga area kaki-kaki seperti tirutnya ini oblak atau tidak. Kalau oblaknya parah lebih baik diganti dulu karena harganya juga tidak terlalu mahal. Di karet boot brake steeringnya ini apakah kering atau basah. Kalau basah berarti ada kebocoran di area power steering. Kalau power steeringnya itu masih menggunakan minyak. Dan kita cek juga kondisi roda-rodanya. Roda-rodanya masih tebal atau tidak. Kalau tipis wajib ganti. Kalau makan separuh wajib ganti. Apalagi di Indonesia ini kebanyakan jalan tolnya itu sudah memakai cor-coran. Dan dikhawatirkan kalau rodanya atau bannya ini tipis atau makan separuh, apalagi bannya sudah usianya expired lebih dari 5 tahun, dikhawatirkan bisa meletus di jalan. Untuk menjaga kondisi agar kita tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini salah satu contoh, bannya ini makan separuh, kondisinya juga sudah tipis. Tidak direkomendasikan untuk dibawa perjalanan jauh, mudik, atau liburan panjang, karena khawatirnya itu nanti meletus di jalan. Nah, seperti ini. Tirutnya juga sudah oblak, tapi goyangnya tirut itu masih ringan. Kalau saya pribadi masih berani, saya bawa ke luar kota. Kita cek juga kondisi olinya, mulai dari warna olinya, kuantitas olinya kurang atau tidak. Kita cek warnanya, kualitasnya ini kalau dibilang hitam sih enggak, teksturnya juga masih kental. Jadi kalau mendapatkan oli seperti ini, walaupun dipakai mudik tidak masalah lah. Tapi lebih baik diganti. Karena untuk menjaga-jaga sesuatu yang tidak inginkan, lebih baik sekalian tune up diganti oli. Kita lihat kuantitas atau jumlah olinya. Jumlah olinya tidak kurang dari garis dan juga tidak lebih dari garis. Kondisinya normal. Kita cek juga kondisi minyak rem. Ini juga penting ini. Minyak rem warnanya harus masih jernih seperti ini. Kalau warnanya sudah seperti kemerahan atau sudah keruh, harus diganti. Karena dikhawatirkan terjadi permasalahan pada pengereman. Dan juga kita lihat jumlahnya. Tidak boleh kurang dari batas minimal. Yang atas ini ada tanda panahnya batas maksimal. Di bawahnya sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau sudah di bawahnya tanda minimal itu tidak boleh. Harus diisi ulang minyak remnya. Kita bawa juga cadangan minyak rem dalam perjalanan, kita taruh di mobil aja. Sewaktu-waktu kalau dibutuhkan kita pakai. Maaf, tadi ada yang kelewatan. Ban serep, kita harus cek juga kondisinya. Ban serep ini harus siap dipakai. Kondisinya harus tebal, tidak kempos. Karena pengalaman saya pernah ban serepnya itu juga kempos. Jadi pada saat mau ganti ban serep, ternyata ban serepnya tidak siap dipakai. Kalau kempos, dipompa dulu agar sewaktu-waktu jika dibutuhkan siap untuk dipakai. Lanjut kita cek kondisi radiator. Ini tutupnya kita cek juga apakah waktunya ganti atau tidak, dan juga kondisi air radiatornya. Air radiatornya sini memakai coolant, warnanya masih jernih. Pergantian 6 bulan sekali. Kalau pakai air kan kondisinya keruh, lebih baik diganti dulu sebelum perjalanan jauh. Dan juga kita cek kondisi tabung cadangannya, tabung reservoirnya ini. Warnanya juga masih jernih ya. Dan juga kita cek kondisi kuantitas. Tidak boleh sampai kurang. Di sini juga ada batas atas full, batas bawah. Nah, ini
batas atas dan batas bawah. Tidak boleh sampai di garis bawah. Kalau bisa di atas garis bawah, tapi juga tidak melebihi batas maksimal. Lanjut, kita hidupkan mesin. Pada saat hidupkan mesin, kita harus juga mempunyai insting. Pada saat di start awal, mobil harus langsung nyala. Kalau mobilnya itu seperti ada cengengesan atau starternya berat, kemungkinan besar ada permasalahan di area aki atau di area dinamo starter. Itu perlu kita perbaiki dulu. Karena rawan itu, aki itu ngedrop, aki itu soak pada saat perjalanan sering terjadi. Kalau di starter seperti ngek, nah itu, atau seperti berat antara aki atau dinamo starter. Seperti itu. Cara mengeceknya gampang. Cara mengeceknya sangat mudah. Kita gunakan multitester, kita arahkan ke DC 20. Standarnya kondisi aki ketika mesin masih mati 12 sampai 12,5 volt. Ini 12,38. Berarti kondisinya normal, tidak soak, tidak ngedrop. Dan untuk kondisi ketika mesin dinyalakan, standar aki voltasenya harus 13 sampai 14 volt. Ini 14,29 pada saat mesin dihidupkan. Berarti kondisinya normal. Pengisian dari dinamo ampere atau alternatornya mengisi dengan kondisi normal. Tidak dikhawatirkan terjadi soak di jalan. Tetapi kita tetap harus waspada, tetap harus jaga-jaga. Kalau bisa kita membawa kabel jumper untuk kalau terjadi apa-apa di jalan, kita bisa mensiasati dengan meminta tolong mobil lain untuk menjumper mobil kita. Kemudian kita buka tutup pengisian oli. Kita tes, kita lihat apakah ada oli yang bersirkulasi atau olinya naik. Biasanya dengan tanda cipratan. Ya, ini ada cipratan berarti kondisinya olinya naik, tidak dikhawatirkan terjadi overhead di jalan. Kita juga buka tutup radiator. Tutup radiator tidak boleh ada gelembung udara. Kalau tutup radiator dibuka ada gelembung udara, berarti ada kompresi bocor, dipastikan di jalan akan terjadi overheat. Lebih baik dibatalkan perjalanannya, diperbaiki dulu mobilnya daripada kita mengalami kesusahan di jalan. Kita cek juga kondisi lampu-lampu, baik itu lampu listing, lampu rendah, lampu atas, lampu jauh, karena juga tidak menutup kemungkinan pada saat kita lakukan perjalanan itu kondisi malam hari. Dan kita juga tidak lupa untuk mengecek kondisi wiper depan, wiper belakang, apalagi kondisinya sekarang lagi musim hujan, dan wiper ketika hujan harus bisa bekerja, jangan sampai wipernya itu mati sehingga mengganggu penglihatan kita pada saat perjalanan. Selain yang saya sebutkan barusan, kita juga harus membawa cadangan antara lain air radiator atau air coolant, kalau tidak ada air mineral. Untuk menjaga-jaga sewaktu-waktu pada saat perjalanan air radiator kita berkurang, kita tinggal isi. Kedua, oli mesin. Bagi yang mobilnya rembes, pada saat melakukan perjalanan lebih baik membawa oli mesin sambil dicek kalau olinya berkurang, dikasih oli lagi. Yang ketiga, minyak rem. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, apakah nanti ada nyeplos di area master remnya atau tidak. Tetap kita bawa agar kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita sudah membawa minyak rem. Yang terakhir juga uang cash atau uang di ATM, karena kita tidak tahu ada kebutuhan mendadak atau tidak dalam perjalanan. Yang terakhir yang tidak kalah penting, kita harus berdoa. Berdoa sebelum berangkat, berdoa setelah berangkat, berdoa pada saat perjalanan agar perjalanan kita lancar dan tidak ada kendala.